Selamat tahun baru, memasuki tahun baru 2021. Ya, hari ini kita lanjutkan materi tentang karya ilmiah. Mudah-mudahan semuanya sudah membaca materi kita itu ya. Jadi kalau sudah dibaca, ada pemahaman, lalu ada yang tidak paham, itu dapat ditanyakan. Hari ini kita melanjutkan, kemarin sudah kita membicarakan karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Hari ini saya mau melanjutkan berhubungan dengan karya ilmiah tersebut. Debbie coba dibuka satu-satu dulu. Ya, ini pengertian sudah apa terus? Pelan-pelan, ya, terus. Ya, ini jenisnya ya, ini jenisnya terus. Ya, terus. Saya lupa, sebentar, karya tulis ilmiah kemarin sekadar mengingat saja. Ada 4 jenis. Ada catatannya tidak apa itu skripsi? Halo? Halo, ada catatan tidak? Apa pengertian skripsi, tesis, dan disertasi? Ada kemarin. Ada catatannya? Ada, Pak. Kemarin tuh masih sampai makalah, Pak. Iya, makanya makalah sudah. Kita ini saya tambahkan pengertian tentang jenis karya ilmiah kan makalah, skripsi, tesis, disertasi kan. Nah sekarang sekadar catatan aja boleh, Debbie, Anda buat di situ skripsi adalah. Iya, baik Pak, sebentar. Ini pengertian, halo, ini pengertian namanya pengertian yang berhubungan dengan isi ya. Tapi sekilas harus tahu apa Anda jawab dengan cepat, apa itu skripsi, apa tesis, jawab dengan singkat dan benar. Kalau ini Anda jawab, nanti ini berhubungan dengan isinya atau kontennya. Ya, jadi Anda nggak usah menjawab ini. Tapi jawaban pilihan lain. Kalau orang bertanya secara umum ya, skripsi adalah ya, skripsi adalah karya tulis ilmiah atau KTI. Karya tulis ilmiah atau KTI yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Ya, cukup. Nah, bawahnya tesis. Jadi pengertiannya secara umum ini ya. Kalau tadi itu pengertian isinya, kontennya. Lalu tesis. Sama aja. Kopi aja itu apa? Pengertiannya. Nah, itu yang dibuat mahasiswa, setelah mahasiswa tambah. Setelah kata mahasiswa, pasca sarjana. Pasca sarjana, gabung ya. Untuk mendapatkan gelar yang di bawahnya magister. Sarjananya ganti magister. Ya. Kopi lagi untuk disertasi. Disertasi. Tulis dulu disertasi ya. Kopi pengertiannya tesis. Ya, magisternya ganti doktor, selesai.
Selesai, itu pengertiannya ya. Jadi secara umum ini pengertiannya. Apa skripsi jawab seperti ini saja ya. Kalau yang di PPT tadi itu pengertian kontennya, isinya. Secara umum ini jawabannya. Halo, dapat semua membaca? Dapat, Pak. Bisa. Ya, bagus. Jadi kalau ditanya orang, jawab seperti ini ya. Jangan dijawab pakai data metode karya ilmiah. Itu panjang nggak paham orang. Sederhana ini tapi paham orang. Dapat dipahami? Ya, Pak. Ya, itu sekadar membantu wawasan Anda semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi. Coba lihat lagi PPT-nya. Setelah itu lihat PPT setelah pengertian tadi. Udah, ini etika ini biasa saja ya. Etika semua karya ilmiah ada etikanya. Terus pelan-pelan. Ya. Ya, ini berhenti ke sini. Nanti kita bicarakan tentang ini ya. Jadi aturan itu harus menggunakan bahasa yang standar. Nah, ini jadi catatan saja. Ini yang norma-norma ini lazim dipakai sekadar Anda tahu saja. Ya, ini pada umumnya sama saja ya. Jadi harus pakai jarak. Nah, itu kan artinya otomatis lah ini pemahaman yang sama semua. Nanti kita bicarakan. Nah, sekarang kita berhenti sebentar sampai coba dulu lanjutkan dulu. Nanti saya apakan. Lanjutkan dulu. Ini tentang penomoran buat karya tulis itu ada mulai pakai i atau apa. Ya udah, berhenti dulu. Saya mau menyela dulu. Halo? Halo, Pak. Ya. Anda tahu kemarin jenis pertemuan ilmiah apa aja? Lokakarya, Iya, Pak. Ya. Ya, terus? seminar, Kongres. Ya, terus? Kongres. Satuan. Iya, ada 3 ya. Yang penting Anda tahu itu jenis pertemuan ilmiah yang berhubungan dengan penyajian makalah bagi ilmuwan. Nah, saya mau bicara dulu sedikit mengenai seminar. Seminar itu kan selalu ada pembicaranya atau pemakalahnya atau penyajinya. Ya bukan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau suatu seminar, pasti ada seminar yang umumnya bukan di kampus. Kalau seminar, pasti Anda yang pernah ikut seminar, pasti ada pembicaranya 2 atau 3 orang. Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, pembicaranya itu tentu membicarakan berhubungan dengan tema, topik, judul. Nah, ini saya mau mantapkan dulu di pemikiran Anda, apa itu judul, apa itu topik, apa itu tema. Kalau sekilas saya mau bertanya, jika ada seminar yang ditulis di depan itu tema atau topik seminarnya? Jul, Pak. Nah, apa itu judul? Nah, ini mantapkan dulu. Anda jangan, ini makanya saya supaya Anda tidak asbun. Mantap dulu pemahaman Anda, apa itu judul, apa itu topik, apa itu tema. Kan selalu ada seminar itu ada temanya atau topiknya. kalau yang di poster itu topik, Pak, biasanya. Nah, Anda makanya siapa yang pernah ikut seminar apapun terlepas, siapa yang pernah ikut? Ada tidak di depan tulisannya seminar ini topiknya atau temanya atau judulnya? Ditulisnya. Biasanya di kain rentangnya. Tema, Pak. Tema, Pak. Nah, itu yang benar. Siapa nih? Anissa, Pak. Nomor 5. Nomor 5. Benar. Ya,
Anissa, nomor 5, betul ya. Nah sekarang saya memantapkan, apa itu bedanya topik dengan tema? Halo? Halo, Pak. Ya, coba-coba siapa yang mencoba? Kan pernah dengar topik kan? Pernah dengar tema? Pernah, Pak. Ya kira-kira apa artinya tuh? Ya ini ada, makanya penting saya mau menyampaikan ini supaya Anda betul-betul paham benar konsep-konsep dari karya ilmiah itu. Nah saya, Debbie, buat lagi slide kosong catatan di sisi. Ya, tema adalah tulisan tema, jangan seperti yang kebanyakan ya. Tulisan tema kadang-kadang kalau ada seminar, temanya itu ada H tulisannya, tema. Biasa saja tulisannya tema ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, tulisannya biasa saja seperti yang diucapkan tema. Jangan ditulis tema. Aneh-aneh kadang-kadang menulisnya tidak sama dengan yang dibaca. Nah, tema adalah, saya mau, ya nanti saya ilustrasikan. Tema adalah ruang lingkup pokok pembahasan. Ruang lingkup ini bisa juga disebut dengan medan pembahasan ya. Tapi nggak usah dicatat. Anda catat di pemahaman saja. Ruang lingkup pembahasan itu sama dengan medan pembahasan. Lalu yang topik. Topik adalah pokok pembahasan yang spesifik. Pokok pembahasan yang spesifik. Iya. Terakhir judul, saya mau tanya, siapa tahu arti judul? Halo? Rincian dari topik bukan, Pak? Bagaimana? Topik. Apa itu judul? Coba dulu. Siapa tahu apa itu judul? Kepala Semua pernah karang. dengar kata judul kan? Pernah, Iya. Pak. Ya, apa itu judul? Kepala karangan bukan, Pak? Kepala karangan. Ya bagus. Yang lain? Tajuk. Sama aja. Tajuk. Itu nanti ada koran, ada tajuk tuh. Apa itu lagi kira-kira? Pertanyaannya Menjawab, Pak. sederhana, jawabannya yang enggak mantap. Izin menjawab. Ya, senang. Menurut KBBI itu nama yang dipakai untuk buku atau bab Iya, nggak usah dalam diteruskan, nggak bisa teruskan. Betul. Anda nomor berapa? nomor 26, Pak. 26. Putri Natasha, bagus. Itu saya suka mencari tahu di mana bisa Anda dapatkan. Jadi yang namanya judul tulis apa, Debbie? Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku, Pak. Iya, itu buat Debbie, ditulis dulu Debbie. Nah, sudah berhenti sampai di situ saja pun udah paham. Nah, jadi judul Anda garis bawahi, judul itu adalah nama. Ya, yang perlu Anda ingat tuh judul itu nama. Nama untuk buku atau karangan atau apa sajalah. Ya, jadi nama. Itu yang intinya nama. Nah, Debbie, saya kembalikan ke Zoom dulu. Biar saya perlihatkan. Halo? Iya, Pak.
Pak. Debbie, oh, nggak bisa dia apa ya? Baby bisa menulis-nulis tidak di situ, Debbie? Bisa Pak. Coba atau coba dulu buat slide kosong. Iya Pak. Di slide kosong ini Anda buat lingkaran, bisa buat lingkaran. Bentar. Bentar ya Pak. Pakainya. Kalau lingkarannya nggak bulat, nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting buat aja lingkaran. Nah, sudah. Ini sekarang yang ngajarin ini si Debbie ya. Perhatikan. Lingkaran ini judulnya topik. Tema. Di atas, di luar. Di luar lingkaran ini tema. Tulis tema. Ya, tema. Nah, tema ini lingkaran bulat. Di dalam tema ini titik-titik. Buat aja titik-titik di dalam lingkaran tuh. Titik-titik. Ya, titik-titiknya banyak, inilah namanya topik. Ini namanya topik. Dibuat di dalam ini topik. Topik, ya. Saya mau ilustrasikan tadi. Nah, ya bagus. Jadi itu dalam tema itu bisa banyak topik. Ya, dalam tema bisa banyak topik. Makanya dalam pertemuan seminar, ada seminar itu ada 3 atau orang pembicara dengan tema yang sama, lalu dia mengambil topik yang berbeda di dalam tema tersebut. Halo? Iya Pak. Jadi tema itu adalah, apa tadi catatannya, tema apa tadi? Topik? Pokok bahasan yang spesifik. Iya, nah titik-titik itu namanya sudah spesifik ya. Yang khas, apa arti khas? Yang beda dari yang lain. Ya, itu artinya khas. Ya. Saya maunya itu tadi bagus, Debbie sudah mengilustrasikan. Jadi yang namanya tema itu ruang lingkup yang luas tentang satu bidang. Lalu di dalamnya tentu ada namanya topik-topik yang berhubungan dengan tema. Jadi jelas topik itu bagian dari tema. Halo? Ya Pak. Nah, kalau Anda membuat tulisan, sudah selesai tulisannya, baru beri namanya judul. Halo? Iya Pak. Saya mau membantu Anda supaya benar-benar paham. Saya senang sekali jika Anda nanti sudah paham semua, orang akan bertanya sama Anda jawab dengan benar, Anda punya nilai tambah luar biasa. Saya mau mengatakan judul itu, jika Anda buat makalah, saya mau ngajak ini ke sikap ilmiah Anda mahasiswa. Jika Anda buat makalah, kalau makalahnya belum selesai, jangan ditanya judulnya. Halo? Iya Pak. Kalau Anda buat makalah, skripsi, tesis, apa saja, kalau Anda sedang membuat, jangan tanya sama teman Anda, lagi buat apa? Buat ini, judulnya apa? Nah, itu jangan tanya judulnya ya, itu salah sekali. Kenapa Pak? Nah, bagus. Anda itu bagus. Tanyalah, kalau dia masih berproses, itu tanya topiknya. Kalau sudah selesai, itu seperti tadi, apa tadi arti judul? Halo? Nama yang Sama. dipakai dalam buku. Iya, kalau udah selesai, baru kasih nama. Ibarat orang sudah mandi pakai baju, itu baru namanya judul. Kalau masih belum selesai, jangan tanya judul. Itu salah sekali. Halo? Iya Pak. Betul Pak. Jadi dalam membuat karya ilmiah ada prosesnya. Pertama itu berhubungan dengan tema. Lalu topiknya apa? Itu yang khas. Topiknya itulah yang dibahas. Ruang lingkupnya di tema. Kalau pekerjaannya sudah selesai, baru beri namanya judul. Jadi beda ya, harus perhatikan sekali itu konsep judul apa, topik apa, tema apa. Tetapi Yang... Pak, izin menyela. Halo, siapa mau bertanya nih? Siapa? Rizky Halo. Chandra Pak.
Ya, sila. Mengapa pas pembuatan KTTA ini kita diwajibkan memilih tema, topik, kemudian menentukan judul itu Pak? Padahal kan belum selesai. Bagus. Anda bertanya betul. Ini artinya perlu diluruskan gitu. Itu yang penting. Saya senang sekali. Rizky, jadi yang di situ sebenarnya karena kita suka malas, itu harusnya dibuat judul tentatif. Coba ada yang punya kamus, ada apa arti tentatif? Tentatif. Belum pasti, bukan, Pak. Halo? Belum pasti. Sementara Pak. Iya. Jadi kalau masih Anda mau mengajukan nanti KTTA, itu namanya judul tentatif. Kalau buku kan nggak mungkin namanya judul tentatif. Itu sudah selesai. Kadang-kadang orang tidak mau menyebutkan kata tentatifnya, jadinya jadi rancu dia. Itu masalahnya, makanya saya perlu luruskan. Paham, Rizky? Paham Pak. Jadi jangan lagi bingung Anda. Lalu Anda kan tadi sedikit, saya senang dengan kebingungan itu artinya Anda ragu atau ingin penjelasan. Itu yang saya suka. Jadi kalau Anda mengajukan namanya judul tentatif, judul sementara. Tapi nanti diproses ternyata berganti judulnya itu. Makanya belum jadi judul dia. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Rizky sudah saya catat, saya senang sekali jika yang lain bertanya. Untuk memantapkan di pemahaman Anda, jangan ragu atau jangan bingung. Apa saja silakan Anda bertanya. Itu tadi jadi ruang lingkup tadi tema, itu lebih luas dibandingkan topik. Topik itu bagian dari tema. Anda nanti membuat makalah, apa saja makalah, skripsi, dan lain-lain. Anda membuat makalah, membuat karya tulis ilmiah itu, topiknya ada aturan. Ya. Misalnya nanti saya suruh membuat, misal Anda saya suruh buat makalah. Anda membuat makalah ada apa yang Anda sadari, kira-kira saya akan menyuruh apa membuat makalah? Membuat judulnya atau topiknya atau temanya yang saya suruh Anda membuat? Halo? Anda mahasiswa disuruh membuat makalah. Lalu dosen akan memberikan topiknya, temanya atau judulnya? Tema, Pak. Tema Pak. Temanya, Tema, Pak. Mengapa demikian? Luas cakupannya, Pak. Iya, minimal Anda sedikit ya, paham ya. Jadi saya tidak akan menyuruh memberi kasih judul ya. Itu aneh. Makanya tadi dari awal saya katakan judul tidak akan diberikan. Karena judul itu hak Anda nanti terakhir. Jadi saya mengatakan sama Anda semuanya, nanti misalnya saya membuat tugas sama Anda membuat makalah, itu yang saya beri ke Anda itu adalah tema. Misalnya, Anda ini jurusan tentang akuntansi. Nanti akan saya suruh Anda suruh buat makalah, semua temanya itu akuntansi. Yang mahasiswa pajak akan saya suruh membuat makalah temanya pajak. Saya mau gambarkan lagi, di dalam pajak itulah ada titik-titik ini misalnya. Titik itu adalah topik. Di dalam akuntansi kan ada titik-titik ini. Titik-titik inilah topik yang harus Anda buat. Pilih dari ada yang berhubungan dengan tema. Halo? Iya, Pak. Nah, saya mau bantu terus supaya Anda paham. Tema itu tidak ada persyaratannya. Halo? Halo, Pak. Topik itu ada persyaratannya. Anda nanti makanya membuat makalah, Anda memilih topik yang banyak dari titik-titik ini, Anda cari pilih topiknya. Nah, ada persyaratannya. Tapi tema tidak ada persyaratannya. Sekarang Debbie buat slide baru ya. Debbie buat slide baru. Kosong.
Ya, syarat topik. Syarat tema tidak ada. Syarat topik ada. Satu, Anda membuat nanti makalah misalnya, Anda syarat topiknya pertama itu yang Anda kuasai. Yang Anda kuasai. Setiap kata Anda itu A-nya kapital. Yang Anda kuasai. Jadi membuat topik, jangan membuat yang tidak Anda kuasai. Halo? Iya, Pak. Sudah bisa dipastikan atau dibayangkan bahwa jika Anda membuat topik karya ilmiah yang tidak Anda kuasai, hasilnya tidak baik. Maka harus disesuaikan dengan yang Anda kuasai. Misalnya tadi ilustrasi tadi titik-titik yang mana Anda kuasai. Saya mau ilustrasikan lagi. Halo? Iya, Halo? Pak. Jadi akuntansi itu juga sama dengan misalnya Anda tahu tubuh kita ini. Jadi misalnya Marcella bisa membahas tentang kepala, misalnya Putri bisa membahas tentang kaki, atau yang lain tangan, atau yang lain tentang mulut. Nah itu semuanya topik-topik yang berhubungan dengan anatomi manusia. Halo? Iya, Pak. Itulah topik. Apa tadi topik? Pokok bahasan yang Pokok spesifik. Apa? Pokok bahasan yang spesifik. Iya. Saya mau minta pemahaman Anda. Anda sudah bisa terbayang tidak topik itu bagaimana Anda bisa seperti saya ilustrasikan tadi, tubuh manusia? Bagaimana? Apa itu Yang topik bahas tadi sudah kaki, bisa ada yang bahas kepala, Anda Pak. bayangkan? Bisa, Halo, Pak. suaranya agak berdengung. Siapa tadi mau ngomong? Sila-sila. Halo? Halo? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, sila. Tadi kan kalau misalkan Bapak bilang tadi topik itu anatomi manusia. Nah, terus dari kita ada yang membahas kayak kaki, terus kepala, Iya. tangan. Ya, Berarti betul. kan ada spesifik ya? Bagaimana? Berarti ada yang lebih spesifik lagi, Pak. Suaranya berdengung atau salah satu mungkin apanya yang perlu dimatikan. Bagaimana suaranya? Nggak berapa jelas suaranya. Ya, pertanyaan saya berarti ada yang lebih spesifik, Pak, dari topik. Iya, betul. Ini kan saya buat ilustrasi, misalnya Anda mau membahas tentang tangan saja, kaki saja, atau perut, atau kepala. Nah, itu bagian topik dari anatomi manusia. Halo, siapa tadi bertanya tadi? Belum saya catat. Halo, Halo, Pak. nomor berapa tadi? Saya tahan, Pak, nomor 21. 21. Muhammad Farhan, ya. Ulangi lagi Farhan, pahami lagi. Ya, Pak. Jadi anatomi seperti yang tadi, kalau misalkan topiknya anatomi manusia, berarti yang bagian-bagian kayak tangan, kaki itu. Ya. Ya, makin bisa detail itu jauh lebih baik. Ya. Ya, Pak. Misalnya ternyata di bagian mana sajalah itu. Ini saya membuat ilustrasi saja. Jadi Anda bisa membahas misalnya tentang akuntansi, lihat dari sudut yang mana, tapi selalu berhubungan dengan akuntansi sebagai temanya. Halo? Iya, Pak. Kemudian saya mengingatkan yang namanya topik tadi ada syaratnya. Kalau tema tidak ada syaratnya. Jadi Anda misalnya tadi saya katakan anatomi, Anda lebih menguasai tentang tangan misalnya. Ya ambillah itu jadi topik Anda. Karena mungkin Anda melihat kepala terlalu rumit misalnya. Itu contoh saja. Nah, topik syarat yang kedua, halo. Iya, Pak.
Kedua, yang spesifik. Yang spesifik. Apa tadi arti spesifik? Yang khas. Ya, yang khas ya, yang beda dengan yang lain. Itu artinya. Jadi kalau buat topik itu nggak boleh sama. Harus beda dengan yang lain. Dan spesifik itu tidak terlalu luas. Halo? Iya, Pak. Spesifik itu tidak terlalu luas. Saya misalnya mengilustrasikan membuat misalnya berhubungan dengan anatomi manusia. Nah, itu terlalu luas. Tapi kalau Anda membahas tentang tangan manusia, itu tidak terlalu luas. Itu artinya. Halo? Iya, Pak. Paham. Itu pemahamannya. Supaya Anda kalau membuat topik diusahakan jangan terlalu luas. Harus spesifik. Ini nanti dosen Anda jika Anda ajukan KTTA Anda, kalau KTTA Anda, misalnya kalau membuat topik Anda sudah agak spesifik, itu menarik. Kalau terlalu umum bagi dia akan dipertanyakannya. Dia ragu, ini nggak mungkin terjadi. Maka buat topik itu selalu bersifat spesifik, tidak terlalu luas ya. Yang ketiga, halo? Iya, Pak. Yang menarik. Yang menarik. Nah, menarik ini ada 3 lagi syaratnya. A, buat di A. A, yang sedang tren. Atau yang sedang hit, atau yang sedang populer, dan lain-lain lah. Yang kedua, yang masih dalam perbalahan. Apa, Pak? Perbalahan. Perbalahan ini sama dengan perdebatan, ya. Iya, Pak. Garis miring perdebatan. Tiga, C. C. Yang belum digarap orang lain. Oke, nah Anda perhatikan itu. Ini halo semuanya, ini topik ini, syarat topik ini yang penting seperti ini. Membuat topik itu pertama yang harus Anda kuasai. Kedua spesifik, yang ketiga menarik. Menarik itu pun syaratnya ada lagi. Menarik itu yang lagi populer, lagi tren. Kalau lagi tren orang penasaran. Tapi kalau tidak lagi tren, itu orang membacanya saja tidak akan tertarik. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kedua, yang lagi masih perdebatan. Misalnya sekarang nih betul tidak, misal saja dia contoh ya. Ini misalnya COVID ini benar tidak adanya nih. Orang sekarang bingung antara ada dan tidak. Nah itu artinya masih dalam perdebatan. Jika Anda membuat solusi di antara perdebatan itu Pak karya tulisan sangat menarik. Orang penasaran. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Baru yang terakhir ini yang pada umumnya. Mahasiswa, oh ini topik ini udah digarap orang, ini belum, aneh yang dibuat yang belum. Nah itulah yang ketiga, yang belum dikerjakan orang lain. Nanti Anda membuat KTTA ya kemungkinannya kalau sanggup yang 1, 2 itu hebat. Kalau tidak ya yang nomor 3 yang belum digarap orang lain. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah itu ini yang harus Anda ingat sampai kapanpun. Supaya kalau Anda membuat karya tulis itu pasti punya nilai. Karena Anda tahu syaratnya. Tidak asal. Pak, izin bertanya. Halo? Halo, Pak. Ya? 3 syarat itu mutlak harus dipenuhi semua ya, Pak? Kan menurut saya yang nomor 3 itu menarik itu subjektif gitu, Pak.
menarik buat saya, belum tentu menarik buat Bapak gitu topiknya. Menarik ini namanya lo sudah sifatnya itu normal. Kalau yang tren itu kalau nggak menarik, ya Anda menganggap tidak menarik itu perlu dipertanyakan juga. Setiap yang tren itu menarik. Yang lagi populer itu menarik. Mengapa Berarti dia populer? ketiganya Karena harus menarik. Bagaimana? Berarti ketiganya harus mutlak dipenuhi ya Pak? Ketiga syarat ini. Anda memilih supaya Oh. termasuk menarik itu yang lagi tren atau yang lagi dalam perdebatan. Itu Baik. kelompok menarik itu ada 3 gitu loh. Anda memilih yang mana? Yang lagi tren atau yang lagi dalam perdebatan atau yang belum digarap orang lain. Saya prediksi Anda selalu pasti membuat nanti kalau membuat KTTA yang ketiga Anda pilih belum dibuat orang lain. Halo? Betul Pak. Ya itu makanya. Tapi kalau Anda bisa memilih yang antara 1 dan 2 itu pasti sangat penasaran orang. Baik Pasti Pak, terima kan kasih. penasaran itu beda. Pembaca itu, jadi ibaratnya Anda juga sama nih misalnya. Anda misalnya mau kuliah mandi dulu pakai baju bagus, pasti orang penasaran gitu. Dibandingkan misalnya Anda bangun tidur lalu di layar gitu kan, pasti orang pun ngantuk nontonnya. Jadi ada pengaruhnya juga, sama ya ilustrasinya. Halo? Iya, Pak. Betul. Mau bertanya silakan, saya senang sekali. Saya ingin membekali Anda semua supaya benar-benar paham, tinggal Anda mengembangkannya kalau Anda sudah paham. Karena nggak Pak. banyak orang tahu. Halo, sila. Pak izin bertanya yang tentang poin 3C yang kan kata Bapak kalau nggak bisa A, B, biasanya kita yang belum digarap orang lain kan Pak. Tapi Iya, betul. Saya pernah lihat ada yang buat KTTA itu hasil penelitian sebelumnya gitu. Itu gimana Pak? Apa emang itu beda konteks atau gimana? Bagus. Anissa nih ya, Anissa Ramadhani. Iya Pak. Bagus. Saya senang sekali. Boleh membuat topik yang pernah dilakukan orang lain, tapi Anda setelah membaca yang dibuat orang lain itu tidak memenuhi persyaratan lengkap. Jadi Anda buat lagi untuk perbaikannya, boleh. Halo. Iya Pak. Jadi Anda membaca, ternyata ini dia, kok ini belum. Nah, Anda buat lagi yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif. Itu benar. Halo. Halo, Pak. Berarti dia bukan nggak memenuhi syarat topik berarti ya Pak? Bukan topiknya, artinya kandungan yang dibahasnya itu tidak tuntas. Atau ada miss-nya atau kesalahan. Nah, Anda buat yang lebih baik, itu tidak masalah. Sebagai karya ilmiah hal yang lumrah. Tapi harus mempunyai nilai lebih yang Anda buat dibandingkan yang sudah ada. Oke Pak, Halo? makasih Pak. Bagus. Sudah saya catat Anda Anissa. Yang lain silakan. Bapak mau nanya lah, Pak. Senang sekali, sila. Iya, Marcella, Pak. Marcella, ya, 18. Bagus. Sebenarnya dalam penulisan ini, Pak, batasan plagiarisme itu kayak mana sih, Pak? Misalnya nih kan, saya udah buat satu kalimat gitu. Itu dari otak saya sendiri, tiba-tiba di internet itu rupanya kena misalnya gitu, Pak. Itu kayak mana sih, Pak? Padahal kita kan jujur gitu ya kan, Pak? Tidak ada masalah yang namanya plagiarisme itu atau mengambil punya orang lain, itu jika itu 80, 90 sampai 100% sama, itu baru namanya plagiat. Tapi kalau Anda buat bahasa Anda tidak jadi plagiat. Oh, 80 90 gitu ya, Pak. Iya, kalau kok istilahnya cuma copy paste, nah itu yang plagiat. Tapi kalau Anda bahasakan bahasa Anda, misal saja Anda membaca paragraf itu 2-3 baris, lalu Anda bisa elaborasi menjadi
atau 8. Itu tidak plagiat itu. Anda memang menyebutkan konsepnya dari sini, itu aja. Itu bukan plagiat. Iya, paham, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, senang. Sila yang lain. Asal ada perubahan, Anda sajikan dengan bahasa Anda, itu bukan plagiat. Karena memang Anda belum pencetus, jadi memang harus mengikuti pendapat orang lain. Tapi Anda elaborasi atau Anda kembangkan dengan bahasa Anda sendiri. Konsep boleh dari siapa saja. Halo, silakan yang lain ada? Saya mantapkan di ingatan Anda jika membuat makalah atau apapun namanya, diusahakan jangan bertanya sedang membuat apa, misalnya sama teman Anda. Anda mengatakan lagi buat makalah. Makalah topiknya apa? Jangan tanya temanya apa. Jangan tanya judulnya apa. Tapi selalu tanya topiknya apa. Ya. Setiap orang lagi membuat makalah, tanyalah topiknya apa. Jangan tanya temanya atau judulnya. Itu salah. Tapi kalau sudah jadi buku, sudah selesai, baru tanya judulnya apa. Nah itu baru benar. Halo. Ya, Pak. Ini pemahaman ya, Anda praktikkan dalam kebiasaan Anda. Jika orang sedang membuat, jangan tanya judul, tapi tanya topiknya. Kalau sudah selesai, sudah dijilid, nah itu baru tanya judulnya apa. Itu baru benar. Ini logika namanya. Apa itu logis? Halo. Berhubungan dengan logika. Iya, logika itu suatu ilmu tentang kaidah pola berpikir, aturan berpikir memang seperti itu. Jadi yang judul itu belakangan, makanya namanya baju tadi atau nama. Nama itu seperti orang baru lahir, sudah lahir dulu baru kasih nama, jangan belum lahir dikasih nama, itu aneh. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah itu jadi ada ilustrasi analogi yang membantu Anda berpikir supaya jangan ikutkan orang yang tidak paham kita ikutkan. Makanya saya tidak suka jadi asbun. Konsep dulu, pemahaman Anda dulu baru mantap. Sampai kapanpun pasti Anda ingat. Oke, ada yang mau bertanya? Saya kalau tidak saya lanjutkan kita ke membuat karya tulis ilmiah itu. Halo? Ada yang mau bertanya? Debbie, bisa dilanjutkan Debbie? Baik, Pak. Buka slide-nya. Tapi ini semuanya mantap kan ya. Saya mau nanti menyuruh Anda misalnya, tapi saya tidak yakin apakah Anda. Tapi nanti ya, nggak apa-apa. Nanti saya bicarakan. Ini norma, ini tadi sudah terus ya. Ini aturan ya, ini berhubungan dengan membuat karya tulis. Sekarang kita konsep ke sinilah. Kita membuat karya tulis. Karya tulis itu Anda tahu misalnya mulai dari makalah. Nanti kita bicarakan dulu sedikit tentang makalah. Ini aturannya. Pelan-pelan Anda baca. Makalah itu ada kutipan tadi yang seperti yang sudah singgung sedikit. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu nanti kalau Anda kutip pendapat orang, satu paragraf itu dikutip langsung, itu harus diketik satu spasi jaraknya. Ya. Itu ada aturannya. Yang teksnya 2 spasi atau 1,5 spasi. Ya, lanjutkan. Ini tidak langsung. Ini yang Anda bisa konsep bahasa Anda. Kutipannya, ya. Ini pendapat atau pengertian yang disampaikan oleh pakar, salah seorang pakar dan lain-lain, ya. Itu Anda sebutkan namanya dari bukunya tahun berapa. Ya, terus pelan-pelan. Ini contoh saja kutipan-kutipan ya. Ini kutipan nanti bisa Anda kutipan yang bisa dari apa namanya daftar pustaka. Nanti kita lihat lagi contoh daftar pustaka yang benar. Nah, ini seperti ini.
Ini baru yang kutipan ya, ini kutipan, belum daftar pustakanya. Ini daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasakan selalu menggunakan nama dulu, nama kalau ada 2-3 kata dibalik, lalu tahunnya, baru judul buku yang jadi rujukan, lalu kotanya dan penerbitnya. Seperti nomor 1. Ini yang kita pakai untuk daftar pustaka. Nama jika ada 2 kata dibalik, lalu tahunnya titik ya titik, lalu nama bukunya titik, lalu nama kotanya titik, dan titik 2 nama penerbitnya. Itu kalau buku. Kalau antologi atau makalah nomor 2. Nama, tahun itu judul makalahnya itu di dalam tanda petik 2. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Sila. Tapi terkait yang kutipan tadi Pak, kalau misalkan Anda nomor 8 ya? Nomor 8? Nomor 20 Pak. Oh, nomor 20. Mana nih 20? Muhammad Rizal Sekihan. Oh iya, sila. Kalau misalkan kita mengambil pengertian, kemudian jadi kasusnya seperti ini Pak. Saya menulis sebuah kemarin latar belakang gitu. Nah, saya mengacu pada satu buku dari pengertian, kemudian tujuan. Saya contohkan analisis laporan keuangan gitu Pak. Dari pertama pengertian saya ambil dari situ, kemudian tujuannya dan lain sebagainya. Nah, saya itu tapi tidak mengutip langsung gitu. Jadi saya jadikan parafrase dan lain sebagainya. Nah, untuk kutipannya tersebut sebaiknya saya taruh mana ya Pak? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir gitu Pak? Iya, Anda kalau mau ambil kutipan, jangan diletakkan di latar belakang. Latar belakang itu, ini nanti kita sebenarnya akan membicarakan itu, unsur-unsur namanya sistematika karya ilmiah. Tapi gantung dulu. Nanti sedikit kalau setelah ini baru kita lanjut ke situ. Apa isi-isinya supaya tidak salah menempatkannya. Anda membuat itu di latar belakang tadi itu ya? Sebenarnya apa ya Pak? Jadi kalau di latar belakang yang saya tulis itu bukan pengertiannya, tapi saya mengambil dari situ gitu. Nah, kemarin saya memang tidak sengaja tidak dicantumkan sumbernya. Kemudian dosen saya bilang, loh sumbernya dari mana? Tolong dikutip gitu. Nah, tapi saya nggak mengutip itu. Saya cuma bilang bahwa ya tujuannya seperti ini gitu. Dan analisis laporan keuangannya juga dari buku yang sama gitu. Nah, saya bingung ini apakah yang pengertian saya tulis kutipannya, kemudian tujuannya dikutip juga, atau bagaimana gitu Pak? Iya, kalau di latar belakang ini atau Debbie. Iya Pak. Anda buat dulu di bawah ini slide kosong dulu nih. Nah, di sini. Judulnya tuh Sistematika Karya Tulis. Ilmiah. Ya, satu misalnya di bawah nih. Halo? Pendahuluan, satu pendahuluan. Dua, pembahasan. Tiga, simpulan. Simpulan, tidak ada kesimpulan. Ini tadi titik 2 sistematika karya tulis ilmiah titik 2 makalah. Nah,
copy lagi slide kosong yang kedua. Udah di copy? Sudah, Pak. Nah, yang kedua ini pendahuluan itu dibuat bab. Kirinya itu bab 1. Bab 1. Satunya besar juga. Ini supaya pas saja semua kita perbaiki dulu. Bab 1 besar, BAB-nya itu besar juga. Lalu pendahuluannya tulisannya besar juga. Pendahuluan. Huruf kapital semua ya. Bab 2. Ini hapus saja, bab 2 hapus saja nih ke bawah. Buat dulu babnya 4. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 4, Mbak ya. Nah, ini pendahuluan. Bab 1, bab 2 itu landasan teori. Bab 3, pembahasan atau analisis. Bab 4, simpulan. Penutup. Nah, setelah bab 1 Anda enter. Enter baru A. Atau 1-1 bolehlah, 1-1. 1.1. 1.1 latar belakang. Iya, terus. Iya, 1.2, enter lagi 1.2. Duanya dua Arab. Ini ganti nih semua nih, satunya, itu yang di atas pun sama ya, Arab. Yang satunya juga. Satu awalnya tuh, 1-1. Iya gitu. Nah, 2 itu tujuan dan manfaat. Atau maaf ya. 1-2 kata tujuannya di enter dulu. Itu ganti jadi 1-2 jadi masalah dan pembatasan. Masalah dan pembatasan. Baru 3 tadi tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Ya. Landasan teori ini enter lagi. Ya. Pertama pengertian. 21 pengertian. Ya. Nah di sini baru Anda bisa ini boleh pendapat. Dua-dua itu pendapat aja judulnya, tapi bukan pendapat ya. Itu artinya judulnya bisa konsep, bisa artinya yang mau dibicarakan nanti itu. Jadi landasannya itu buku apa dan lain-lain. Itu sekadar gambaran saja. Nah, yang ini diuraikan dulu, misalnya nomor 3, bab 3, enter. Nah, itu 31
Ini sekadar contoh saja. 31 itu klasifikasi data. Klasifikasi data. 31 klasifikasi data. Debi klasifikasi data atau temuan data, boleh. Klasifikasi data. Lalu analisis data. Tiga, interpretasi data. Bab 4 tutup ya, bab 4, 41. Itu simpulan. Empat dua saran. Nah, halo, semua perhatikan. Iya, Pak. Anda lihat Iya, tadi Pak. bedanya kalau makalah ini yang judul makalahnya itu diganti di sini. Ini karya tulis ilmiahnya saja, makalahnya nggak ada lagi. Ini yang berhubungan dengan skripsi, tesis, KTTA, dan disertasi. Sebenarnya ini bisa ditambah lagi. Halo, babnya biasanya kemungkinan ada yang 4 seperti ini, bisa 5. Kalau 5, bab 3 namanya metodologi. Halo tadi apa tadi? Farhan, Anda buat. Halo, mana Farhan? Saya Pak. Tadi Farhan atau Rizal tadi? Yang buat KTTA tadi? Rizal, Pak. Rizal? Iya, Pak. Rizal, Anda pernah membuat KTTA sudah ada konsep yang seperti ini belum? Sistematikanya? Sebenarnya yang saya bicarakan baru proposal sih, Pak. Oh, baru proposal ya? Iya. Ya, bagus. Kalau Anda baru proposal, Anda belum sampai ke uraian ini. Nantinya kalau jadi buntinya harusnya seperti ini ya. Nah, Iya. saya mau menyela dulu. Ini bab bisa di-enter apa, Debbie? Bab 3 itu bisa namanya metodologi. Coba dulu. Pembahasannya ganti. Bab 4 dia. Enter aja dulu. Nah, itu di 3-nya metodologi. Metodologi. Nah, nah ini yang nantinya kalau Anda sudah membuat KTTA-nya, setelah melakukan penelitian lalu membuat laporannya, wujudnya nanti seperti ini. Nah, saya mau membedakan dulu, ini namanya karya tulis yang berupa KTTA, skripsi, atau dan lain-lain. Ada 5 bab. Sementara yang namanya makalah, ini kalau saya boleh katakan slide 34, Debbie, slide 34 itu makalah. Makalah itu tidak pakai bab. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Makalah itu hanya 3 bagian saja, pendahuluan, pembahasan, simpulan. Dan tidak pakai bab. Yang pakai bab itu KTTA, skripsi, dan seterusnya. Itu pakai bab. Buku itu pakai bab. Selain itu tidak pakai bab. Jadi aneh kalau Anda pernah dulu membuat makalah pakai bab. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya saya katakan dulu bahwa SMA itu buat makalahan karena konsepnya tidak dikuasai. Maka belum waktunya membuat makalah. Anda sudah ingat bahwa yang pada umumnya membuat makalah itu hanya 2 kelompok kan? Mahasiswa dan ilmuwan. Jadi siswa belum ada kewajiban membuat makalah. Nah, jadi saya mau mengatakan sistematika makalah beda dengan KTTA, skripsi, dan lain-lain. Dapat dilihat? Dapat dipahami dulu? Halo? Ya, Iya, Pak. Ya, sistematikanya beda ya. Baru saya ke 35 lagi. Ini mau saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Rizal tadi. Rizal, Anda membuat proposal. Semua tahu apa arti proposal? Halo?
Oh iya Pak. Kalau ada yang masih ragu-ragu ditanyakan, jangan dibiarkan keraguan-raguan tidak ada jawaban. Kalau Anda ragu harus tanyakan supaya dapat jawabannya, supaya tidak jadi ragu-ragu. Semua tahu apa arti proposal? Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Ya, boleh. Nah, itu yang penting Anda sedikit tahu. Proposal itu juga diuji. Halo? Iya, Pak. Proposal itu juga diuji. Kalau mahasiswa namanya itu kolokium. Pernah dengar kata kolokium? Tidak pernah, Pak. Pernah, Pak. Ada yang pernah mendengar? Pernah, Pak. Nah, itu di mana pernah Anda tahu ada kolokium? Di ini Pak, universitas gitu bapak saya. Oh iya, Pak. Itu makasih katakan kalau untuk tadi tingkat sarjana mata karya tulis ilmiah untuk skripsi tesis itu hal yang lazim atau yang lumrah harus ada. Artinya Anda sebelum melakukan membuat namanya karya tulis itu harus ada namanya proposal. Proposal itu supaya itu diizinkan itu harus diuji. Namanya kolokium. Namanya kolokium. Seminar proposal begitu, Pak. Iya, begitu. Kan ada seminar proposal itu namanya kolokium. Jadi tidak langsung dibuat lalu pergi penelitian. Dia harus diuji dulu oleh pembimbing atau dosennya. Supaya jelas sasaran apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Dasarnya apa, pegangannya apa, itu yang diingatkan di dosen nanti ketika kolokium. Jadi ada yang kurangnya dilengkapi. Ini maka saya katakan ini karya ilmiah ini sangat-sangat menarik. Dan itu bagian dari kegiatan mahasiswa yang harus dikuasai. Supaya Anda mahasiswa diakui orang. Oh benar, mahasiswa memahami. Itu yang saya mau. Makanya saya selalu memberikan peluang Anda bertanya supaya Anda punya pengetahuan. Pak izin bertanya. Senang, sila. Terkait citasi, Pak. Ya. Dosen saya itu untuk mengurangi plagiarisme. Anda nomor berapa? Anda nomor berapa? Nomor 8, Pak. 8, ya sila. Untuk untuk mengurangi plagiarisme, dosen saya itu menyarankan kutipannya itu diganti sama itu, Pak, parafrase. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak, untuk parafrase? Iya, itu parafrase itu kata lain saya katakan tadi, jika ada tulisan seseorang, pendapatnya Anda elaborasi, bahasa Anda itu namanya di parafrase. Benar, itulah yang maunya, supaya tidak plagiat dia. Betul itu. Halo? Ada syarat tertentu, Pak, kayak misalnya boleh disinonimkan itu berapa persen gitu, Pak, atau berapa persen boleh kita ambil dari kutipan, terus yang sisanya parafrase yang beda gitu, Pak. Iya, sebenarnya diusahakan apa yang dia buat itu Anda bisa tulis kembali dengan bahasa Anda. Itu yang pentingnya begitu. Soal persen-persennya itu kalau Anda tidak mengubahnya ya berarti bisa 80% utuh. Tapi kalau Anda pakai bahasa Anda kan jadi berubah dia. Konsepnya bahasa dia. Itu saja. Anda nggak perlu khawatir dengan berapa persennya, itu nggak perlu. Yang penting Anda bisa menyajikan, bisa menuliskan dengan bahasa Anda. Di parafrase Anda itu tadi. Kita misalnya di parafrase itu menggabungkan beberapa pendapat gitu boleh, Pak? Ya boleh aja. Yang penting Anda ibaratnya Anda ngomong gitu loh, bercerita. Silakan, yang penting bahasa Anda, cerita Anda. Baik, Pak. Kan orang sering mengatakan, saya dapat membicarakannya berdasarkan pendapat si Anu gitu, nggak ada masalah. Baik, yang penting jangan copy paste itu saja, ya. Hindari copy paste. Halo, silakan yang lain. Jangan ada penasaran itu penting, tapi harus ada solusinya. Izin bertanya, Pak.
Halo, izin tanya. Ya, sila. Terkait landasan teori, Pak. Jadi saya tuh pernah menemukan bab kedua itu menggunakan tinjauan pustaka. Nah, itu apakah keduanya beda antara landasan teori dengan tinjauan pustaka? Bagus. Atau Ada nomor sama ya, Pak ya? Nomor berapa, Dah? Nomor 25, Pak. 25. Putri. Iya, Pak. Iya, itu sama kata lain tuh. Kata lain saja tuh. Landasan teori atau tinjauan pustaka sama. Itu sinonim, ya. Pilihan kata. Namanya tadi kalau dikatakan tinjauan pustaka itu namanya bahasa Inggrisnya itu review, ya. Ini kalau ini theoretical teori, ya. Theoretical review, ya, tinjauan pustaka. Boleh, dua-dua boleh. Itu sama saja. Boleh kata landasan teori atau tinjauan pustaka. Dua-dua sama. Boleh. Baik, Pak. Ya. Kemudian, Pak, mau tanya lagi terkait abstrak. Nah, abstrak ini bisa dimasukkan dalam skripsi atau tidak ya, Pak ya? Dalam apa? Dalam skripsi. Skripsi? Soalnya kemarin saya pernah lihat skripsi itu di dalamnya ada abstrak waktu cari referensi Bukan dalam begitu KTTA berpikirnya. gitu, Pak. Yang namanya skripsi itu harus ada abstraknya gitu. Bukan skripsi dalam bukan abstrak dalam skripsi. Pengertiannya di dalam skripsi ada abstrak. Itu betul. Bukan abstrak dalam skripsi. Agak berpikirnya coba dipahami dulu. Yang namanya membuat itu sebenarnya juga proposal itu harus ada abstraknya, ada gambaran umumnya. Abstrak itu gambaran umum. Apa yang dilakukan? Halo? Baik, Pak. Jadi Anda benar itu kalau melihat skripsi ada abstraknya. Itu sama juga kalau membuat makalah. Makalah juga harus ada abstraknya. Kalau yang membuat itu ilmuwan. Ilmuwan kalau membuat makalah itu ada abstraknya. Anda bisa melihatnya, katakan lihat sekali-sekali kalau ada mau lihat jurnal. Itu semuanya ada abstraknya. Halo? Baik, Pak. Terima kasih. Anda pun sebenarnya kalau nanti membuat KTTA itu ada proposal itu harus ada abstraknya supaya dosennya mau bisa memahami kemana arahnya, tujuannya apa dan lain-lain. Nah, abstrak itu diisi judul, tujuan, metode, hasil. Nah, itu yang akan dicapai. Nah, itu di dalam abstrak. Ya, jadi abstrak hal yang lumrah juga ada di karya tulis ilmiah. Karena itu gambaran yang membicarakan yang berhubungan dengan apa yang digarap. Maka kalau makalah, membaca abstraknya udah tahu, oh ini berhubungan dengan ini gitu. Tidak harus selesai makalahnya dibaca. Ya, ada yang penasaran lagi? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, senang. Saya Irma nomor 14. Saya izin bertanya, saya masih bingung yang saran, Pak. Itu tuh saran 14, untuk nomor subjeknya. berapa? Nomor berapa? Nomor 11, Pak. Huh? Nomor Halo? 11. Oh, 11. 11 Eli. Ya. Irma, Pak. Irma 12 di sini. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Aduh, jadi bingung saya. Saya yang bingung apa Anda yang bingung jadinya? Ya udah terus, nggak apa-apa. Yang saran itu saran untuk subjeknya atau saran untuk
penelitinya, Pak? Atau saran untuk siapa? Ya, kalau saran itu nggak mungkin untuk diri sendiri. Saran itu untuk orang lain. Ya, saran itu satu untuk sesama peneliti, kedua untuk lembaga. Halo? Iya, Pak. Soalnya saya pernah baca, Pak, dulu waktu SMA itu tuh ada saran buat penelitinya. Terus saya bingung kenapa ngasih saran buat diri sendiri gitu, Pak. Itu ngawur itu. Ya sudahlah, masa ngawurnya biarin aja lah. Tapi untuk orang lain dan lembaga itu manfaatnya saran. Ya? Ya, Pak. Udah, Makasih, Pak. nggak usah nyalain yang dulu, sudahlah, anggap aja itu berlalu. Yang kita perlukan sekarang dan masa depan. Oke, yang lain silakan lain. Ada yang lain? Sekarang kalau saya berharap ya sebenarnya, saya tugasi Anda membuat makalah. Makalah kembali ke slide 34. Debbie, Anda buat makalah hanya 3 bagian. Anda buat makalah, terlepas Anda buat makalah itu topiknya apa, silakan Anda pilih seperti yang ilustrasi tadi, titik-titik tadi, yang berhubungan semua dengan topik, berhubungan dengan tema keakuntansian. Halo? Iya, Pak. Temanya akuntansi. Topiknya Anda buat sendiri. Kalau sudah selesai, Anda buat judulnya. Judul bisa sama dengan topik. Jika di dalam topik itu tidak perlu harus diubah lagi. Isinya hanya 3 kelompok untuk makalah. Tapi kalau yang karya tulis ilmiah tadi, KTTA, skripsi, dan lain-lain harus 5 bab. Kalau makalah hanya 3 ini. Saya cuma tidak yakin apakah Anda bisa sempat membuat makalah ini. Saya juga nih, masalah waktu juga nih. Halo? Ya, Pak. Anda semuanya nih sekarang sudah mengajukan KTTA, proposal KTTA? Sedang proses, Pak. Sudah, Pak. Pak, sudah, Pak. Kalau Anda sedang, itu kan sebetulnya ada petunjuk ya, pembuatan KTTA ya, ada bukunya kan? Halo? Ada, Pak. Ada apa, Pak, dari lembaga? Ada pedomannya. Iya, Pak. Iya, jadi Anda memang harus mengikuti pedoman itu untuk membuat KTTA. Tapi saya hanya membantu apa kalau konsep pemikirannya itu yang mau saya bantu ya. Kalau format dia sudah diaturnya di situ, ikuti saja. Ya. Karena masalah kebijakan itu berada pada semua instansi, tidak boleh disamakan semua. Tapi alat bantu untuk konsep ini begini itu perlu. Saya akan bantu gitu loh. Apa yang di dalam pembahasan, apa itu, nah itu yang perlu. Dalam pendahuluan, mengapa kita membuat topik itu? Latar belakang itu alasan kita memilih topik itu isi dari latar belakang. Halo? Iya, Pak. Isi dari latar belakang itu alasan kita memilih topik itu. Itulah konsep dari isi latar belakang. Latar belakang itu, halo? Maaf, izin mengingatkan Pak, waktunya. Oh iya bagus. Saya meminta, halo. Ini Anda boleh bertanya setelah membahas, habiskan nanti baca PPT, lalu Anda menghadapi dengan KTT Anda, silakan Anda bertanya kapan saja ya. Saya ingin membantu Anda. Karena kalau saya tugasi Anda membuat makalah, saya yakin waktunya nggak cukup lagi nih. Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Saya akan tidak mau menyiksa Anda. Bagaimana Anda bisa sukses, itu harapan saya semuanya. Jadinya saya masih kasih kelonggaran Anda. Kalau
Mahasiswa yang lain yang tetap muka saya wajibkan ini buat makalah supaya terlatih sebenarnya. Ini latihan sebenarnya, bukan penyiksaan, tapi pelatihan. Supaya Anda terbiasa, itu menyenangkan. Jadi saya mau mengatakan sama Anda, sementara saya kembali dulu, tolong dikembalikan kancumennya apa, Debbie, saya masuk ke portal dulu. Oke, pertemuan kita akhiri. Sampai berjumpa minggu depan. Anda silakan membaca-baca terus. Jika ada yang perlu ditanyakan, Anda persiapkan untuk minggu depan. Oke? Dapat didengar? Dapat, baik Pak. Ya, saya senang sekali membantu Anda. Silakan Anda kumpulkan pertanyaan berhubungan dengan tugas Anda atau apa saja. Ya, yang penting saya ingin membantu Anda. Silakan aja Anda bertanya minggu depan karena waktu kita sudah habis saat ini. Jadi saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Dadah.